Baik, untuk topik mata kuliah survei konsumsi pangan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang estimasi volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi dan anak. Nah, topik ini dirasakan perlu untuk dipahami oleh seluruh ahli gizi ataupun kalian mahasiswa sebagai calon ahli gizi, karena kadangkala ketika kita menilai total asupan zat gizi pada anak balita, seringkali kita melupakan konsumsi ASI. Padahal ASI ini mengandung beberapa zat gizi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap total asupan zat gizi. Nah, pada topik kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan estimasi volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi dan anak dengan beberapa metode. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang metode-metode dalam penafsiran jumlah asupan ASI, saya akan menjelaskan sedikit tentang ASI secara umum. Nah, ASI merupakan makanan bayi yang paling baik, sempurna, praktis, kemudian murah, bersih, dan memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, jenis ASI tersebut juga menjadi 3. Yang pertama adalah colostrum, kemudian ASI masa peralihan, dan yang ketiga adalah ASI mature. Nah, seringkali dalam penelitian konsumsi makanan yang dilakukan oleh anak di bawah 5 tahun, khususnya untuk anak di bawah 2 tahun, biasanya selain makan makanan juga diminum ASI. Nah, terkecuali pada bayi yang masih eksklusif, otomatis kita akan menilai asupan ASI pada umur 0 sampai 6 bulan. Tetapi untuk anak atau balita di atas 6 bulan sampai 2 tahun yang memang dianjurkan untuk terus mengkonsumsi ASI, nah ASI yang masih dikonsumsi ini harus kita tafsirkan juga selain makanan yang dia makan. Oleh karena itu perlu dilakukan penafsiran jumlah ASI yang dikonsumsi anak tersebut secara tepat dan benar. Nah, jenis ASI yang pertama adalah colostrum. Jadi colostrum itu adalah cairan pertama kali yang dikeluarkan oleh kelenjar mamai pada ibu yang baru saja melahirkan. Dan biasanya colostrum ini berlangsung sekitar 3 sampai 4 hari setelah ASI pertama kali keluar. Nah, ciri-ciri colostrum adalah berwarna kuning dan teksturnya sedikit kental dibandingkan ASI mature. Nah, colostrum ini banyak mengandung protein, terutama gamma globulin yang sangat berperan terhadap pembentukan antibodi pada anak ataupun bayi, yang dapat memberikan perlindungan pada bayi sampai 6 bulan pertama. Selain itu, pada colostrum ini mengandung zat gizi seperti karbohidrat dan lemaknya rendah dibandingkan ASI yang sudah mature, dan total energinya sekitar 58 kalori per 100 ml colostrum. Selain itu, colostrum juga mengandung beberapa vitamin larut lemak, dan ini lebih tinggi dibandingkan pada ASI mature. Sedangkan vitamin larut air dapat lebih tinggi atau rendah. Nah, untuk lipid lebih banyak mengandung kolesterol dan lecithin dibandingkan ASI mature, dan volume kolostrum berkisar sekitar 150 sampai 300 ml per hari. Baik, untuk jenis ASI yang kedua adalah air susu masa peralihan, di mana kolostrum ini sampai menjadi mature, maka ASI peralihan ini berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-10 dari masa laktasi. Nah, ada pun pendapat lain yang menyatakan bahwa peralihan mulai hari ke-4 sampai minggu ke-3 atau minggu ke-4. Nah, pada air susu masa peralihan ini kadar proteinnya lebih rendah, sementara untuk kadar lemak dan karbohidrat itu semakin tinggi dibandingkan kolostrum, dan volumenya semakin lebih tinggi daripada kolostrum. Nah, selanjutnya adalah ASI mature ataupun ASI yang diskresikan oleh pada hari ke-10 ataupun setelah minggu ke-3 sampai minggu ke-4 dan seterusnya. Nah, komposisi ASI pada masa ini relatif konstan. Nah, kadar airnya sekitar 88 gram per 100 ml. Kemudian untuk volume ASI mature ini antara 300 sampai 800 ml per hari. Nah, untuk kandungan zat gizi pada ASI, berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2017 didapatkan bahwa dalam 100 gram ASI mengandung air sekitar 81 gram, kemudian zat besi 0,2 mg, energi 62 kilokalori, seng 0,4 mg, protein 1,5 gram, kemudian lemak 3,2 gram, karbohidrat 7,0 gram, dan kalsium 34 mg. Nah, sekarang kita masuk kepada metode pengiriman data konsumsi dalam penafsiran jumlah asupan ASI pada bayi dan balita. Ada 3 metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode rinci, yang kedua adalah metode sederhana, dan terakhir adalah metode terbaru dari hasil riset terkini. Baik, kita masuk ke metode rinci. Apa saja sih metode rinci yang bisa kita lakukan dalam penafsiran jumlah asupan ASI? Nah, apa sih metode rinci?
Nah, metode rinci ini umumnya pengambilan data asupan ASI yang dilakukan dengan metode food recall, yang juga berbarengan dengan pengambilan data asupan makanan atau minuman pada bayi atau balita dalam satu hari. Nah, untuk bayi 0 sampai 6 bulan yang masih ASI eksklusif, maka kita hanya melakukan food recall terhadap asupan ASINya saja. Nah, tetapi untuk bayi atau balita di atas 6 bulan sampai 2 tahun yang sudah MPASI ataupun sudah makanan biasa ditambah dengan ASI, maka kita harus melakukan full recall terhadap ASI yang dikonsumsi dan juga makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam satu hari. Nah, subjek yang dilibatkan dalam pengambilan data ini adalah ibu dari bayi atau balita yang menyusui. Nah, pada saat melakukan wawancara, subjek ibu dari bayi atau balita diminta untuk menjelaskan seberapa banyak atau frekuensi pemberian ASI dalam setiap waktu, serta lamanya balita setiap diberikan ASI dalam 1 menit. Jadi kita menanyakan setiap selama waktu dari makan pagi, selingan pagi, siang, selingan sore, malam, dan setiap waktu itu kita harus menanyakan berapa kali kira-kira ibu ini memberikan ASI dan kira-kira berapa menit dalam satu kali pemberian. Nah, hindari wawancara dengan menanyakan langsung frekuensi dalam satu hari. Misalkan ibu dalam satu hari berapa sih ngasih anaknya ASI dan berapa menit. Nah, hal ini harus kita hindari karena membuat data menjadi tidak valid karena ibu kemungkinan menjawab seadanya tanpa ada usaha untuk mengingat-ingat. Oke, kemudian sebaiknya wawancara dilakukan dengan menanyakan frekuensi menyusui dalam satuan waktu seperti di form food recall. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam form food recall standar ada pembagian waktu ya dari makan pagi, makan siang, selingan siang, malam, sampai selingan malam. Nah, pada satu rentang waktu misalkan makan pagi dari jam 6 sampai jam 9, maka kita sebagai ahli gizi bertanya kepada ibunya, "Ibu kira-kira Ibu dari jam 6 sampai jam 9 ini memberikan ASI berapa kali?" Misalkan 1 kali berarti kita catat 1 kali. Nah, kemudian jangan lupa kita juga harus menanyakan setiap kali pemberian itu berapa menit kira-kira. Nanti kita, dengar cerita dari ibunya kira-kira berapa menit dia diberikan. Dan ini lakukan seterusnya sampai waktu 24 jam sebelumnya. Nah, jangan lupa menanyakan konsumsi ASI pada malam hari. Nah, ini seringkali untuk bayi, yang, bangun tengah malam, kita juga harus bertanya kepada ibunya apakah pada saat malam hari diberikan ASI. Kalau misalkan diberikan ASI, kita tanyakan kembali, berapa kali diberikan ASI dan berapa lama setiap pemberian ASI untuk satu kalinya. Nah, untuk bayi kurang dari 6 bulan yang masih ASI eksklusif, nah kita bisa langsung menanyakan konsumsi ASI per waktu. Jadi kita tidak perlu menanyakan makanan atau minuman untuk bayi yang masih ASI eksklusif. Nah, dalam melakukan wawancara kita harus membangun suasana akrab dengan subjek ataupun ibu dari bayi atau balita, seperti metode wawancara dengan full recall pada umumnya, untuk membangun keakraban dan untuk membangun, suasana yang akrab antara kita sebagai peneliti dengan subjek, yaitu ibu dari bayi atau anak. Nah, berikut cara pengisian data konsumsi ASI pada form for recall. Nah, seperti yang tertampil di layar, ini adalah contoh form for recall yang standar. Nah, biasanya pada form for recall ini tercantum beberapa waktu makan ya, dari makan pagi, selingan siang, malam, sampai selingan malam. Nah, ini adalah contoh waktu makan untuk pagi dan selingan pagi. Nah, ketika kita melakukan wawancara, ternyata ibu dari bayi ini bercerita bahwa bayi ini atau balita mengkonsumsi biskuit dan bubur wortel pada waktu pagi kemarin ya. Otomatis kita sebagai ahli gizi harus mencatat makanan atau minuman apa saja yang dikonsumsi pada, form for recall, contohnya biskuit dan bubur wortel. Nah, setelah ibunya bercerita makan apa saja, baru kita sebagai ahli gizi melakukan penggalian bahan makanan apa saja yang tersusun untuk setiap menu. Misalkan biskuit, ibunya bercerita bahwa biskuit yang dikonsumsi oleh anak tersebut adalah biskuit Milna, maka kita tulis biskuit Milna misalkan. Kemudian kita tanya juga setiap mengkonsumsi biskuit Milna itu berapa habis yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Ternyata ibunya bercerita bahwa anak hanya menghabiskan 1 keping, maka kita menuliskan 1 keping di kolom URT. Nah, selanjutnya untuk bubur wortel, kita sebagai ahli gizi juga harus memprobing bahan makanan apa saja yang tersusun untuk menu tersebut. Kalau misalkan ibunya berita hanya buat bubur dan sayur wortel, maka kita harus mengestimasi berapa banyak sih bubur yang diberikan dan seberapa banyak wortel yang diberikan kepada anaknya. Nah, selain makanan atau minuman, yang paling penting kita juga menaikkan ASI, khususnya untuk balita yang masih ASI. Nah, kita tanya pada waktu pagi kemarin kira-kira ada memberikan ASI nggak, Bu? Ternyata ibunya bercerita bahwa anaknya diberikan ASI sebanyak 2 kali dalam
waktu pagi dari jam 6 sampai jam 10, maka kita tulis 2 kali di sini. Kemudian kita tanya untuk 1 kali pemberian itu rata-rata berapa menit. Kalau ibunya bercerita 5 menit, maka kita tulis 5 menit. Nah, selanjutnya di selingan pagi kita tanya lagi, "Ibu, kira-kira selingan pagi ada makanan atau minuman nggak diberikan kepada, anaknya?" Ternyata ibu bercerita nggak ada, hanya diberikan ASI. Terus kita tanya lagi, "Ibu, untuk selingan pagi dari jam 10 sampai jam 12 ini berapa kali memberikan ASI kepada anaknya?" Ternyata ibunya bercerita hanya 1 kali. Nah, setelah itu kita juga tanya, "Berapa lama kira-kira Ibu memberikan, ASI pada waktu selingan pagi kemarin, jam 10 pagi waktu kemarin?" Ternyata Ibu bercerita selama 7 menit, maka kita tulis 7 menit. Nah, untuk bayi yang masih ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, kita tidak perlu menanyakan makanan, karena kan pada bayi 0 sampai 6 bulan itu Eee, yang masih eksklusif otomatis nggak ada makanan minuman dikonsumsi kan ya. Jadi kita hanya, fokus kepada ASI-nya saja untuk bayi yang masih eksklusif. Tapi untuk, bayi atau balita di atas 6 bulan sampai 24 bulan, mohon maaf, itu yang masih ASI masih diberikan ASI, maka kita wajib menanyakan makanan atau minuman yang dikonsumsi dalam 1 hari dan juga ASI-nya dalam setiap waktu untuk 1 kali full vertikal, seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung konsumsi ASI. Nah, menurut Sunisi tahun 2006, bila bayi menyusui selama 15 menit, maka volume ASI pada 5 menit pertama itu, volumenya sekitar 112 mililiter. Kemudian untuk volume ASI 5 menit kedua sekitar 64 mililiter. Selanjutnya volume ASI pada 5 menit ketiga itu sekitar 16 mililiter. Nah, ini sebagai contoh misalkan bayi menyusui selama 3 menit, maka perhitungan volume ASI adalah 3/5, karena kan masih 5 menit pertama, jadi 3/5 dikali 112. Nah, 112 itu dapat dari mana? 112 itu dapat dari volume ASI 5 menit pertama, karena anak kan baru hanya menyusui selama 3 menit, jadi dia masih masuk ke 5 menit pertama, jadi 112 itu didapatkan dari angka 5 menit pertama, berdasarkan Sunisi 2006. Maka volume ASI-nya bisa kehitung dari 3/5 dikali 112, maka hasilnya ada sekitar 67,2 mililiter atau dibulatkan menjadi 67 mililiter. Nah, jika bayi sekali menyusui 7 menit, nah berapakah volume konsumsi ASI bayi tersebut? Nah, bagaimana kita cara menghitungnya untuk bayi yang mengkonsumsi selama 7 menit? Dan berikut untuk cara perhitungannya, misalkan diketahui jika bayi sekali menyusui menghabiskan waktu 7 menit, berarti kan itu kan ada 2 termin waktu ya, 5 menit pertama dan 5 menit kedua. Nah, untuk perhitungan volume ASI-nya adalah volume ASI 5 menit pertama ditambah dengan volume ASI 2 menit selanjutnya. Nah, 2 menit itu didapatkan dari mana? Yaitu selisih antara 7 menit dikurang 5 menit, di mana waktu tersebut masuk ke rentang waktu yang kedua, 5 menit kedua. Nah, kita masukkan saja volume ASI 5 menit pertama itu 112. Kita tambahkan dengan 2/5 dikali 64. Nah, 2 tadi ada selisih dari 7 kurang 5, sementara 64 itu didapatkan dari volume ASI untuk 5 menit kedua. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa 5 menit kedua itu volumenya 64 mililiter, sehingga kita masukkan 64. Nah, setelah itu kita hitung, didapatkan bahwa 112 ditambah dengan 25,6 yang merupakan hasil dari 2/5 dikali 64. Nah, kita totalkan didapatkan bahwa jumlah volume ASI yang dikonsumsi untuk waktu tersebut sebanyak 137,6 mililiter. Nah, angka tersebut untuk 1 kali menyusui, kalau misalkan bayi ini menyusui 5 kali dalam 1 hari dengan rentang waktu yang sama, jadi kita tinggal kali 5 saja, ataupun misalkan dalam 1 waktu bayi ini menyusui sebanyak 6 kali dengan rentang waktu yang sama 7 menit. Jadi kita tinggal kali 6, ya seperti itu. Nah, ternyata ada metode lainnya dalam, mendapatkan data asupan ASI pada bayi atau balita, yaitu menggunakan food record ya, di mana kita meminta ibu dari bayi balita tersebut untuk mencatat konsumsi ASI ataupun konsumsi makan atau minuman setiap waktu dan mencatat lamanya menyusui untuk setiap kali memberikan ASI dalam menit. Jadi kita menggunakan food record pada umumnya. Nah, ini berikut contoh form record, untuk mendapatkan data asupan ASI pada bayi dan balita. Jadi ini form record yang hampir sama dengan form record pada umumnya, jadi ada waktu makannya, ada jenis makanan, dan cara persiapan pengolahan, sama URT-nya. Jadi setiap, makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh bayi atau balita termasuk ASI itu dicatat oleh subjek, yaitu ibu dari bayi dan balita. Nanti ibu bayi balita mencatat semua apa saja yang dimakan termasuk ASI, kemudian untuk ASI jangan lupa kita memberitahu kepada ibunya untuk mencatat waktu yang diberikan ASI untuk 1 kali ASI itu berapa menit pada kolom cara persiapan dan pengolahannya. Nah, untuk,
Porsi URT-nya juga jangan lupa kita minta ibunya untuk mencatat di form Vouticode untuk porsi nasinya berapa URT untuk satu kali makan, termasuk lauk, sayur hewani, ataupun makanan atau minuman lainnya. Nah, kita lanjut ke metode sederhana. Nah, sekarang kita ke metode sederhana ya. Jadi metode sederhana itu adalah metode yang lebih mudah untuk digunakan, namun memiliki kekurangan karena tidak dilakukan secara mendetail dan responden tidak berusaha mengingat secara detail per waktu seperti di metode rinci yang saya jelaskan pada slide sebelumnya ya. Jadi, pada metode sederhana ini kita hanya menanyakan langsung frekuensi ASI dalam satu hari berapa kali dan rata-rata untuk satu kali menyusui itu berapa menit. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk, bayi umur 0 sampai 6 bulan ataupun bayi yang masih ASI eksklusif. Nah, untuk meningkatkan kualitas data asupan ASI, biasa kita tanyakan setelah waktu setiap menyusui. Misalkan anak ibu menyusui setiap berapa jam sekali, ataupun sekali menyusui berapa menit. Nah, kemudian waktu 24 jam itu kita bisa bagi dengan setelah waktu untuk menyusui didapatkan frekuensi menyusui ataupun frekuensi konsumsi ASI-nya. Nah, berikut untuk rumus perhitungannya. Jadi rumus perhitungan untuk konsumsi ASI pada metode sederhana ini sama dengan F dikali L, kemudian dibagi 1440 dikali P. Nah, di mana F itu adalah frekuensi menyusui dalam satu hari. Misalkan dalam satu hari menyusuinya 14 kali, berarti kita masukkan angka F-nya dengan angka 14. Selanjutnya L itu apa? L itu dalam satuan menit yang merupakan lama waktu tiap kali menyusui. Tadi kita sudah tanya di metode sederhana untuk satu kali menyusui itu berapa menit. Kalau misalkan kata ibunya rata-rata 10 menit, berarti kita masukkan variabel L dengan angka 10. Kemudian untuk P itu dalam satuan mililiter adalah rata-rata produksi ASI ibu sesuai umur bayi balita selama 24 jam. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan rata-rata produksi ASI sesuai umur ya. Nah, untuk 1440 itu apa? Jadi angka 1440 itu didapatkan dari konversi 1 hari 24 jam menjadi satuan menit. Jadi 24 jam itu sama dengan 24 dikali 60. Jadi didapatkan 1440 menit. Oke, berikut rata-rata volume ASI sesuai usia bayi ya. Jadi di tahun pertama dari 0 sampai 12 bulan, itu volume ASI-nya 400 sampai 700 ml atau kurang lebih 600 ml. Kemudian di tahun kedua, 200 sampai 400 ml atau kurang lebih 300 ml. Kemudian di tahun selanjutnya 200 ml. Nah, di tulisan bawah ada contoh kasus, misalkan hasil wawancara dengan ibu diketahui anaknya berusia 6 bulan. Dalam satu hari, biasanya anak ini menyusui sebanyak 10 kali, dan setiap kali menyusui menghabiskan waktu rata-rata 5 menit. Ditanya, berapa volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi selama satu hari? Jadi kita dengan metode sederhana tinggal memasukkan rumus dengan angka-angka yang diketahui pada soal. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa rumusnya adalah F dikali L, kemudian dibagi 1440 dikali P. Nah, F-nya kita ketahui frekuensinya berapa kali dalam satu hari. Dalam soal diketahui 10 kali, maka nilai F ini kita masukkan dengan angka 10. Kemudian untuk L, lamanya setiap kali menyusui di soal diketahui 5 menit, maka kita masukkan dengan angka 5 untuk variabel L. Kemudian untuk P ini kita masukkan angka 600. Kenapa kita masukkan ke 600? Karena anaknya masih umur 6 bulan, berarti dia masih masuk tahun pertama. Nah, seperti yang kita lihatkan di tabel di atas, bahwa di tahun pertama itu jumlah produksi ASI-nya sekitar kurang lebih 600 mili. Jadi kita masukkan angka 600 mili pada variabel P. Sehingga kita dapatkan dari rumus tersebut volume ASI yang dikonsumsi bayi tersebut sebanyak 20,83 ml. Baik, untuk selanjutnya, kita sudah menghitung volume ASI yang dikonsumsi oleh bayi atau balita. Namun dalam perhitungan asupan zat gizi, di mana kandungan zat gizi itu dalam tabel komposisi pangan Indonesia dalam satuan 100 gram, sehingga kita perlu konversi dari volume mililiter menjadi 100 gram. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan konversi dari mililiter ke gram dengan memperhatikan berat jenis ASI yaitu sebesar 1,03 gram per mililiter. Itu menurut Ken 2007. Jadi dalam 1 mililiter ASI itu sama dengan 1,03 gram ASI. Nah, berikut contoh soal konversi dan soalnya masih sama dengan slide sebelumnya ya. Jadi diketahui umur bayi 6 bulan, kemudian frekuensinya menyusui dalam satu hari 10 kali dan satu kali menyusui selama 5 menit.
Nah, di sini ditanya berapa sih berat gram ASI yang dikonsumsi oleh bayi selama 1 hari. Jadi kita tinggal masukkan rumus metode sederhana ya dengan rumus F dikali L dibagi 1440 dikali P, di mana F itu adalah frekuensinya 10 kali, kemudian L adalah lamanya menyusui dalam 1 kali menyusui, kemudian 1440 dikali 600. Tadi 600 itu didapatkan dari mana? Yaitu jumlah volume ASI untuk 1 tahun pertama. Nah, didapatkan volume ASINya 20,83. Nah, kemudian untuk berat ASINya kita tinggal mengkalikan hasil volume ASI dengan massa jenis ASI. Jadi massa jenis ASI 1,03 dikali dengan 20,83. Nah, didapatkan berat ASINya sebesar 21,45 gram. Selanjutnya kita akan menghitung asupan zat gizi dari berat ASI yang sudah dikonsumsi oleh bayi dan anak. Jadi kita menghitung asupan zat gizi berdasarkan rumus pada umumnya ya. Jadi berat ASI yang dikonsumsi dibagi 100 dikali dengan kandungan zat gizi berdasarkan TKPI, kemudian dikalikan dengan BDD per 100. Nah, di sini karena BDD pada ASI itu berdasarkan TKPI ada 100, jadi untuk rumus yang BDD per 100 itu bisa kita hilangkan karena 100 bagi 100 kan tetap 1 gitu. Nah, sebagai contoh kita menghitung asupan energi dari ASI yang dikonsumsi pada kasus sebelumnya. Jadi kan kasus sebelumnya kita sudah menghitung kan berat ASI yang dikonsumsi, jadi kita tinggal menghitung, asupan zat gizinya, contohnya energi. Jadi untuk mendapatkan asupan energi kita tinggal membagi berat ASI yang dikonsumsi dibagi 100, kemudian dikali dengan kandungan zat gizi energi berdasarkan TKPI. Nah, di TKP itu tercantum bahwa 100 gram ASI itu mengandung 62 kilokalori. Jadi kita tinggal mengkalikan pembagian berat ASI bagi per 100 dikali dengan kandungan energinya. Maka didapatkan jumlah asupan energi dari asupan ASI ini adalah 13,2 kilokalori. Nah, untuk menghitung asupan zat gizi lain seperti protein, lemak, karbohidrat, ataupun zat gizi mikro lainnya, kita juga bisa menghitung. Jadi kita tinggal menggantikan angka 62 itu dengan dengan kandungan zat gizi yang ada di TKPI. Nanti kita akan berlatih di slide selanjutnya. Nah, baik, ini adalah soal latihan kedua. Jadi berdasarkan soal latihan 1, coba kalian hitung asupan energi dan protein dari ASI untuk masing-masing waktu pagi dan selingan pagi. Jadi kan di rumus soal latihan 1 kan tadi ada volume ASI yang dikonsumsi ya. Kita sudah dapatkan volume ASI yang dikonsumsi pada waktu pagi dan selingan pagi. Nah, sekarang kalian tinggal menghitung beratnya berapa dari masing-masing waktu, kemudian kalian hitung asupan energi dan protein berdasarkan rumus perhitungan asupan zat gizi. Jadi kalian hitung dulu berat dari ASI yang dikonsumsi per waktu, kemudian setelah didapatkan berat, baru kalian kali dengan kandungan energi dan protein berdasarkan TKPI. Nah, silakan kalian kerjakan masing-masing, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu hasil riset terbaru. Bagaimana sih kita menghitung jumlah asupan gizi berdasarkan hasil riset yang terkini? Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu hasil riset terbaru. Bagaimana sih kita menghitung jumlah asupan gizi berdasarkan hasil riset yang terkini? Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu hasil riset terbaru. Bagaimana sih kita menghitung jumlah asupan gizi berdasarkan hasil riset yang terkini? Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu hasil riset terbaru. Bagaimana sih kita menghitung jumlah. Ya, untuk metode hasil berdasarkan hasil terbaru ini saya adopsi dari hasil penelitian dari Lefras and Yeo tahun 2023, di mana penelitian ini merupakan penelitian meta-analisis yang mengumpulkan data-data hasil penelitian tentang estimasi asupan ASI yang berhasil menyimpulkan estimasi jumlah volume ASI. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perkiraan asupan ASI global untuk bayi dan anak-anak berusia 0 sampai 3 tahun. Nah, studi juga melibatkan ibu-ibu yang tanpa sehat dan anak-anak yang berusia 0 sampai 3 tahun di seluruh dunia. Nah, estimasi ini lebih dekat dengan personalized assessment karena dihitungkan berdasarkan mililiter per berat badan. Kekuatan mengisap bayi mungkin tergantung dari ukuran tubuhnya. Nah, bisa kalian lihat hasil dari penelitian Lefras and Yos dari 2023 didapatkan bahwa jumlah asupan ASI itu di 6 bulan pertama itu mengalami peningkatan yang signifikan karena kan pada umur 0 sampai 6 bulan masih ASI eksklusif, jadi hanya mengharapkan ASI untuk asupan anak. Nah, ketika anak di atas 6 bulan sudah diberikan MPASI, maka jumlah asupan ASI-nya semakin menurun secara perlahan. Nanti ini bisa kalian lihat di layar ya, di mana pada garis horizontal itu hari sejak lahir, kemudian pada garis vertikal adalah intake dari ASI berdasarkan mililiter per harinya. Nah, ini slide selanjutnya adalah hasil dari asupan berdasarkan berat tubuh. Jadi sama dengan tadi,
di mana jumlah asupan ASI itu semakin meningkat di umur 6 bulan pertama, tapi setelah 6 bulan terjadi penurunan ya. Karena tadi ada MPASI, jadi penurunan asupan ASI secara bertahap. Nah, berikut adalah hasil dari studi ini di mana kita dapat menghitung jumlah asupan ASI berdasarkan mililiter per hari menurut umur dan juga mililiter per berat badan menurut umur. Nah, ini rumusnya hanya bisa digunakan untuk anak yang sehat, lahirnya cukup bulan, tidak prematur, dan menerapkan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Tetapi untuk anak yang di atas 17 bulan, hasil penelitian menunjukkan tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan untuk perhitungan asupan ASI menurut mililiter per kilogram berat badan per hari menurut umur. Sehingga untuk eee, anak di atas 17 bulan kita bisa mengestimasi volume ASI berdasarkan mililiter per hari menurut umur. Sementara untuk mililiter per kilogram per hari menurut umur, kita bisa terapkan pada anak di usia 0 sampai 17 bulan. Baik, berikut contoh soal untuk pengerjaan metode terbaru hasil riset. Nomor 1, diketahui seorang bayi laki-laki berusia 7 bulan dengan berat badan 8,5 kg, memiliki kondisi sehat, ASI eksklusif dan tidak prematur, sudah MPASI dan masih menyusui ASI. Nah, hitung jumlah estimasi asupan ASI berdasarkan rumus Lefras and Yao 2003 yang menggunakan milimeter per kilogram berat badan. Jadi kita tinggal memasukkan hasil dari tabel pada slide sebelumnya dengan berat badannya berapa. Jadi kita akan dapatkan volume ASI-nya. Nah, silakan kalian coba kerjakan masing-masing di rumah. Kemudian soal nomor 2 sama, kita diminta untuk menghitung jumlah estimasi asupan ASI, tapi kita menggunakan rumus berdasarkan milimeter per kilo berat badan untuk anak usia 4 bulan dengan berat badan 7,2 kilogram. Nah, jadi kedua soal ini hampir sama, bentuk soalnya kita hanya mengkalikan berat badan dengan estimasi jumlah asupan ASI berdasarkan hasil penelitian yang ada di slide sebelumnya. Nah, silakan kalian kerjakan masing-masing, nanti kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya atau di kelas. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini, kita sudah sama-sama belajar metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi jumlah asupan ASI pada bayi dan anak. Tadi ada 3 metode ya, metode pertama metode rinci, yang kedua metode sederhana, yang ketiga adalah metode hasil riset terbaru. Nah, masing-masing metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan kita bisa gunakan ketiga metode ini dalam menilai asupan ASI pada bayi dan anak. Nah, harapan saya kalian mahasiswa sebagai calon ahli gizi ataupun kita yang sebagai ahli gizi untuk selalu mengingat ketika menilai total asupan zat gizi pada bayi atau anak, kita tidak boleh melupakan asupan ASI-nya terutama pada bayi dari 0 sampai 6 bulan dan 6 sampai 24 bulan. Karena seringkali ketika melakukan penilaian konsumsi pangan terutama pada bayi dan anak, kita melupakan asupan ASI-nya, padahal asupan ASI tersebut berpengaruh terhadap total asupan keseluruhan pada bayi dan anak. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.